Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa. Kita percaya kalau kita boleh ada pagi hari ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita dengan luar biasa, dengan caranya Allah yang begitu ajaib. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, sepanjang hari ini. Tapi ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ada kepastian, ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah renungan pagi untuk menjadi pedoman kehidupan kita, menjadi landasan kita untuk kita melangkah di hari yang baru ini. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan kepadamu, berterima kasih karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Sepanjang malam dalam peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara, lindungi, jaga kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang dikuatkan oleh Engkau. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan firman Allah saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Firman Allah di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita bersalah, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan, yang kita inginkan adalah pengampunan atau diberikan maaf. Dan ketika ada orang yang masuk di dalam penjara, yang dia inginkan adalah pengampunan, kekurangan, dikurangi hukumannya. Dan ketika kita bersalah kepada orang lain, seringkali kita menyebut kata maafkanlah saya. Ini adalah ungkapan yang kita ucapkan karena kita merasa bahwa kita bersalah. Bayangkan kalau pengampunan itu tidak Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Pengampunan itu Tuhan sudah menyediakan. Pengampunan itu adalah hak kita. Pengampunan itu adalah milik kita untuk Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita bayangkan dalam kehidupan kita, seringkali dalam hidup ini, setiap kali, setiap hari, setiap saat, seringkali kita bersalah, kita berdosa. Mungkin lewat perbuatan, lewat pikiran kita, lewat perkataan, ada kebencian, ada iri hati, dengki. Dan kita bayangkan kalau pengampunan daripada Tuhan itu tidak ada, kalau pengampunan daripada Tuhan itu tidak diberikan, mau jadi apa kita? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan kalau pengampunan daripada Tuhan itu tidak Allah berikan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Ada syarat yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita.
supaya Tuhan mau mengampuni setiap apa yang sudah kita buat, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lewat firman Tuhan di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seringkali kita mau minta ampun kepada Tuhan. Seringkali kita memohon ampun Tuhan karena saya sudah bersalah. Tapi terkadang juga di dalam kehidupan kita sangat jarang kita mau mengampuni orang yang sudah bersalah dalam kehidupan kita. Seringkali kita mempertahankan ego kita merasa diri benar. Mungkin ada saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah bersalah kepada kita. Terkadang membuat kita tidak mau belajar untuk mengampuni. Kita mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita. Kita mempertahankan, tapi apa yang kita buat? Kita membuang. Kita tidak membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Kita sia-siakan pengampunan daripada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, apa yang harus kita buat? Kita mau belajar untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Untuk Tuhan memberikan pengampunannya. Ketika kita bersalah, kita juga harus punya respon untuk kita mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Ketika ada orang bersalah kepada kita, apa yang harus kita buat? Apakah kita mempertahankan kebenaran, kita merasa diri benar? Ketika kita merasa diri paling benar dan tidak memberikan pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita, jangan harap Tuhan akan memberikan pengampunan daripada kita. Jangan harap Tuhan akan memberikan pengampunannya buat apa yang sudah kita buat dalam kehidupan kita. Jangan kita mempertahankan sesuatu hal yang sepele, tapi kita membuang hal yang luar biasa, pengampunan itu daripada Allah. Karena di dalam Mazmur 32, firman Allah berkata di sana, Mazmur 32 ayat pertama, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada kebahagiaan dalam setiap hidup kita ketika kita tanpa kita sadar, mungkin kita sadari ketika kita buat salah, baik dalam ucapan, perkataan, baik dalam perbuatan, pikiran kita mendapatkan pengampunan. Seringkali itu kita kerjakan dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Bayangkan kalau pengampunan daripada Tuhan itu tidak Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan ingin mengampuni apa yang sudah kita buat, sengaja maupun tidak sengaja, mari kita juga mau belajar untuk mengampuni kepada orang yang sudah bersalah kepada kita. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kalau kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita, apakah orang itu berdosa? Kalau kembali kepada diri kita, kita tidak punya hak untuk mengampuni manusia. Kita tidak punya hak untuk mengampuni kesalahan orang yang sudah bersalah kepada kita. Ketika kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, tetapi orang yang bersalah kepada kita, dia meminta ampun kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan mengampuni dia. Setiap apa yang sudah dia buat dalam setiap kehidupan kita. Yang rugi siapa? Yang rugi jelas kita. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan harap Tuhan juga akan mau mengampuni kehidupan kita. Seringkali kita mempertahankan ego kita, merasa diri paling benar, tetapi kita sia-siakan pengampunan daripada Allah. Kita biarkan pengampunan daripada Allah itu berlalu dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang bersalah kepada kita, mungkin hanya satu kali dia bersalah kepada kita. Tetapi kesalahan yang kita buat menyakiti hati Allah
terkadang seringkali, setiap kali kita lakukan, bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kita mau jadi apa? Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengampuni. Itu adalah syarat mutlak yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada respon kita untuk kita mengampuni. Supaya apa? Supaya Tuhan pun mau mengampuni kehidupan kita. Bayangkan dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak mau mengampuni kita. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan? Tidak dapat kita lakukan, tidak dapat kita buat apa-apa. Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita ingin melangkah di hari-hari yang baru ini dengan langkah yang pasti. Mungkin ada dalam hati kita, ada kebencian, ada kepahitan kepada orang-orang yang sudah bersalah, mungkin orang-orang dekat kita atau sesama jemaat. Jangan biarkan itu membelenggu kita, menguasai hidup kita sehingga kita tidak dapat mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Lepaskan pengampunan, berikan pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita, supaya Allah pun juga Dia akan memberikan, melepaskan pengampunan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 firman Allah berkata di sana. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 firman Allah dengan jelas, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi, kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Seringkali kita hanya melihat selumbar di mata orang lain, tapi tanpa kita sadari ada balok di dalam mata kita. Mari kita mau belajar untuk mengasihi. Kita mau belajar untuk mengampuni. Ketika kita mau belajar mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun akan melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kesalahan orang mungkin hanya kecil terhadap kita. Mungkin itu sepele bagi kita, sehingga kita tidak dapat pengampunan daripada Allah. Yang dimana ada begitu banyak kesalahan yang sudah kita buat. Seperti saya sudah katakan tadi, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan. Siapa yang bisa jaminkan kehidupan kita bahwa setiap hari kita tidak pernah melakukan kesalahan. Mungkin dalam perbuatan kita tidak. Tapi adakah yang bisa menjamin pikiran kita, perkataan kita? Oleh sebab itu pada pagi hari ini, pengampunan itu adalah hak kita. Pengampunan itu adalah Allah punya, yang Allah akan berikan terhadap siapapun yang mau belajar untuk mengampuni orang yang ada di sekitarnya yang sudah bersalah dalam hidup. Pengampunan itu adalah hak kita. Pengampunan itu adalah milik Allah untuk diberikan kepada saya dan saudara. Tapi persyaratan yang Tuhan inginkan, kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita ego. Kalau Tuhan ego, kalau Tuhan tidak memberikan pengampunan bagi saya dan saudara, apa yang dapat kita buat, saudara? Apa yang dapat kita kerjakan? Kita tidak dapat melakukan, tidak bisa melakukan apa-apa. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, 1 Yohanes 4 tadi berkata dalam ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Belajarlah mengasihi, belajarlah mengampuni, supaya pengampunan daripada Allah itu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Melangkah di hari yang pasti, melangkah di hari yang luar biasa pagi hari ini, dengan kita mau melepaskan pengampunan, supaya pengampunan daripada Allah itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga.
Kembali kami bersyukur dan berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami untuk belajar mengampuni, belajar mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang sudah melakukan kesalahan terhadap kami. Seringkali kami ego Tuhan, kami mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Pengampunan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami juga mau mengampuni orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini, hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali kami ego dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak mau mengampuni orang yang ada di sekitar kami yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar mengasihi, belajar mengampuni Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mau mengampuni, maka Engkau pun akan mengampuni setiap apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, biar firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kami. Berkati hamba-Mu, bahkan berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang ada, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pengembalaan yang ada, seluruh pengurus wadah yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Bawa umat-umat-Mu Tuhan selalu berharap, selalu setia kepada-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan cukupkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau pulihkan kesehatan mereka, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Biarlah dengan ini Tuhan boleh membawa umat-umat-Mu Tuhan selalu setia berharap kepada-Mu Tuhan. Memberkati gereja-Mu yang di tempat ini Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.